Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Putri Emrina dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang uji T homogen dan uji T non-homogen. Uji T merupakan pengujian statistika untuk menguji apakah ada perbedaan nilai data yang diperkirakan dengan hasil analisis perhitungan secara statistika. Uji T pada dasarnya digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variasi pada variabel terikat. Uji T juga dikenal dengan uji parsial, yang menguji bagaimana pengaruh variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini digunakan dengan membandingkan T-hitung dengan T-tabel. T-test atau uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Shelley Gosset pada 1915. Awalnya ia menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T dari huruf terakhir nama beliau. Uji T disebut juga dengan nama student T. Penggolongan uji T dibagi menjadi dua populasi, yang pertama one sample test dan yang kedua two sample test. Kemudian two sample test ini, dua populasi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama berhubungan atau dependen dan yang kedua terpisah atau independen. Kemudian dua populasi terpisah ini dibagi menjadi bagian lagi, yaitu homogen dan heterogen. Uji T dapat digunakan pada satu atau dua populasi. Pada uji T, dua populasi data yang dianalisis dapat berhubungan atau dependen maupun terpisah. Uji T dua populasi terpisah terlebih dahulu harus dianalisis homogenitas kedua populasi yang diamati. Kemudian uji T satu sampel. Uji T satu sampel bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda dengan secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Uji T satu sampel digunakan untuk menguji kebenaran data pada satu populasi yang besar hanya dengan mengambil beberapa sampel untuk dianalisis. Uji T satu sampel berfungsi untuk menguji perbedaan signifikan dari nilai-nilai rata-rata sebuah sampel dengan nilai tertentu yang telah ditentukan sebelumnya atau konstanta. Rumusnya, T-hitung sama dengan X min TO per S per akar N. T itu sama dengan koefisien T, X itu sama dengan mean sampel, PO itu sama dengan mean populasi, S itu sama dengan standar deviasi sampel, N itu sama dengan banyak sampel. Contoh soal. Seorang peneliti ingin melakukan kajian tentang kemampuan ujian peserta untuk mendapatkan surat izin mengemudi SIM kendaraan bermotor di Polres. Untuk keperluan penelitian ini diambil sampel sebanyak 49 peserta yang dipilih secara acak. Standar kelulusan ujian adalah skor 60, rata-rata populasinya. Dari sampel diperoleh rata-rata skor ujian adalah 55 dengan standar deviasi 15. Berdasarkan data ini, pihak Polres membuat pernyataan semua peserta ujian mempunyai kemampuan menyelesaikan soal ujian di bawah standar kelulusan. Hitunglah analisis yang dilakukan oleh pihak Polres untuk menguji kebenaran data tersebut. Jadi X-nya sama dengan 55, PO-nya sama dengan 60, S-nya 15, N-nya 49. Kemudian rumusnya T hitung sama dengan 55 dikurang 60
per 15 dibagi akar dari 49. Jadi hasilnya min 5 per 2,14. Dikecilkan menjadi min 2,33. Bandingkan hasil perhitungan T di atas dengan tabel T. DB sama dengan jumlah sampel min 1. Jadi 49 dikurang 1, hasilnya 48. Kemudian T tabel sama dengan T dalam kurung 0,05. Jadi hasilnya 1,67722. Selanjutnya kriteria pengujian. HO diterima jika min 2,145 kurang dari TO kurang dari 2,145. HO ditolak jika T hitung lebih dari 2145 atau T hitung kurang dari min 2145. Kemudian uji T2 sampel. Uji T2 sampel digunakan untuk menguji perbedaan signifikan dari nilai-nilai rata-rata sebuah populasi dengan nilai rata-rata populasi lainnya. Uji T2 sampel terdiri dari sampel yang berhubungan atau dependen dan tidak berhubungan independen. Perbedaan sampel berhubungan dengan tidak berhubungan dijelaskan pada tabel berikut ini. Perbedaannya yaitu dilihat dari jumlah sampel. Berhubungannya jumlah sampel sama antara populasi satu dengan yang lainnya. Kemudian tidak berhubungannya jumlah sampel boleh sama dan boleh berbeda antara populasi satu dengan lainnya. Kemudian sumber pembedanya sumber populasi. Berhubungannya berasal dari populasi yang sama, tidak berhubungannya berasal dari populasi yang berbeda. Kemudian homogenitas. Berhubungannya tidak perlu diuji homogenitas data, tidak berhubungannya perlu diuji homogenitas data. Uji T2 sampel berhubungan atau dependen. Rumusnya T hitung sama dengan sigma D per akar N dikali sigma D kuadrat min sigma D kuadrat per N min 1. D itu sama dengan selisih antara nilai kelompok 1 dan 2, N itu sama dengan jumlah sampel. Demikian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.